Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansyah dari C2 Prodi Manajemen. Saya akan menceritakan tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah kering yang hina, namun Allah memberikan potensi kepada manusia, yaitu potensi akal, pendengaran, penglihatan, dan hal-hal itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Akal digunakan manusia untuk berpikir mengenai yang benar dan pasti. Sedangkan hati diciptakan untuk merahasiakan cinta dan kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap manusia. Pendengaran dan penglihatan merupakan alat yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dalam bahasa Arab adalah insan. Dalam kajian kali ini, mari kita mengenal lebih dalam tentang manusia yang disebut Ma'rifatul Insan. Disebut dengan Ma'rifatul ada 3 definisi, yaitu yang ke-1 adalah idraku jajibut, artinya mengenal dan memahami manusia sempat ke dalamnya, tidak hanya kulitnya saja tetapi isi dalam kulitnya. 2. Pemahaman yang sudah menempel di dalam diri tidak akan bisa untuk dilepas sampai ajal menjemputnya, atau sesuatu yang tidak pernah berubah dan tetap berkomitmen, hanya itulah yang diyakini sepertinya hanya mati itu terjadi jika nyawa roh dicabut dari jasadnya oleh malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang meyakini bahwa itu adalah mati. Yang ketiga, keyakinan yang kita dapat dan kita pahami akan menjadi realiti dalam kehidupannya. Hal yang harus dima'rifatkan adalah yang ke-1 ada insan atau manusia. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia pun akan mengenal Tuhannya. Al-Hadis dalam surat An-Nas ayat 1-6 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Manusia, Tuhan yang disembah oleh manusia dari kejahatan syaitan yang bersembunyi dan membisikkan kejahatan dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ke muka bumi bukan untuk main-main, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai prinsip dan manusia diciptakan ke dunia. Hal yang harus dima'rifatkan adalah yang ke-1 ada insan atau manusia. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia pun akan mengenal Tuhannya. Al-Hadis dalam surat An-Nas ayat 1-6 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Manusia, Tuhan yang disembah oleh manusia dari kejahatan syaitan yang bersembunyi dan membisikkan kejahatan dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ke muka bumi bukan untuk main-main, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai prinsip dan manusia diciptakan ke dunia. Prinsip penciptaan manusia dalam Al-Quran surat Maryam ayat 67, dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan dahulu, sedangkan ia tidak ada sama sekali. Manusia adalah diadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudroh dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukudroh artinya berkuasa. Allah penguasa yang sempurna, karena kekuasaan Allah SWT tidak terbatas. Allah juga bisa melakukan sesuatu tanpa ada yang bisa menghalangnya. Sedangkan irdoh artinya berkehendak. Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang mempengaruhi dan tidak pula dengan keterpaksaan. Dalam surat Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam 6 masa lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maka suci Allah Tuhan semesta alam. Allah menciptakan manusia beserta isi alam ini, maka hanya Allah yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus manusia. Proses penciptaannya manusia. Manusia yang ada di bumi ini merupakan dari satu
nenek moyang yaitu Nabi Adam. Manusia dilahirkan ke dunia ada dua cara, yaitu secara alami dan secara ajali. Secara alami manusia dilahirkan ke dunia ada sebab akibat dan keturunan, yaitu dari Nabi Adam. Dari Siti Hawa terlahirnya Bani Adam. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-15. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha suci Allah yang pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kami sekalian benar-benar akan mati. Sedangkan secara ajali yaitu kelahiran manusia tanpa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terciptanya seorang anak manusia, halnya terciptanya Nabi Isa SAW. Dalam surat Al-Imran ayat 59 bahwa Nabi Isa diciptakan seperti penciptanya Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Nabi Isa dilahirkan dari rahim seorang wanita yang suci beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Maryam. Surat Maryam ayat 1-36. Setelah manusia lahir akan tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua lalu meninggal. Dari proses manusia menjadi dewasa, lingkunganlah yang dapat mempengaruhi kedewasaannya. Lingkungan bisa berasal dari keluarga, orang tua, bahkan sahabat atau teman yang dikenalinya dalam kehidupan nyata. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersama dengan syaitan. Syaitan adalah manusia Allah yang nyata, sedangkan teman sejati manusia yaitu manusia yang mempunyai komitmen yang sama. Utusan Allah hal ini dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 dan Al-Imran surat 198. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Mereka tidak henti-hentinya kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat jika kamu memahaminya. Tujuan penciptanya manusia dalam surat Al-Hujurat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Manusia diciptakan ke dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan untuk beribadah. Sifat-sifat dasar manusia yaitu ada 3. Manusia mempunyai sikap berkeluh kesah bagi kikir, surat Al-Marid ayat 19. Kedua, manusia bersifat doir, lemah, surat An-Nisa ayat 28. Yang ketiga, manusia bersifat kabat, susah payah. Kehidupan manusia dibagi menjadi 3, yaitu yang ke-1 pola hidup mumin sejati. Balasannya adalah surga, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 107 dan 108 dan surat Al-Imran ayat 102-103. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwanya kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, dan berperanglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kita kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Sekian dari saya, Firdiansyah dari Prodi C2 Manajemen S1. Maaf bila ada yang kata-katanya kelewat, kata-katanya salah, mohon maaf. Saya undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.